Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. 73 golongan yang selamat, hanya satu golongan yang tiga tersesat. 7 kalau ditambah kata an berarti tujuan yang dapat ketujuan hanya satu golongan. Lalu yang ketiga ke mana? Kalau di Jawa angka 7 disebut pitu. Kalau ditambah kata lungan, kata lungan menjadi pitulungan. Kalau di bahasa Indonesia kan pertolongan, yang berarti ada dua sisi yang ditolong dan yang menolongnya. Lalu siapa yang mendapat pertolongan dan siapa yang menolongnya? Dasarnya agama mengenal Tuhannya. Ketuhanan sebagai rukun Islam maupun rukun iman. Islam yang artinya selamat, menyelamatkan, yang dapat selamat, iman Islamnya yang tepat, dan yang menyelamatkan hanya yang kita imani, bukan amal perbuatan kita. Amal ibadah hanya sarana yang akan kita petik di dunia dan di akhirat nantinya. Amalan yang baik dan sebanyak apapun kalau tidak benar dan tepat yang kita imani akan menjadi bermanfaat. Kalau tidak benar dan tepat yang kita imani, tidak akan menjadi bermanfaat di dunia. Akan bermanfaat di dunia saja, karena salah iman diancam dengan neraka. Atau amalan orang yang kafir tidak akan diterima oleh Tuhan yang menciptakan semua dalil. Akan tetapi bermanfaat hanya di dunia saja. Begitu juga amal yang tidak dilandasi dengan ikhlas, hanya semata-mata mencari ridhonya pencipta dalil. Satu golongan yang selamat, mereka yang berketuhanan dalam memahaminya, tidak menyelisihi, tidak mengingkari seruan ayat Al-Quran. Orang yang ingkar atau menyelisihi seruan ayat Al-Quran, mereka yang disembah, dipuja hanya berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri. Yang demikian salah satu dari ketiga golongan yang tersesat jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembang ke golongan kedua dan ketiga yang di jalan yang tersesat. Kedua dan ketiga golongan selain yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran juga bertauhid bermata sebelah. Iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, dan juga yang sebaliknya menjadi ketiga golongan yang tersesat. Orang yang menyelisihi tauhidnya di zaman Nabi Musa yang bernama Samiri, disebut Dajjalnya di zaman Samiri. Di zamannya Nabi Musa
atau di umatnya Nabi Musa, dan Dajjalnya di umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka-mereka yang mengajarkan, menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan bertauhid bermata sebelah. Sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau, para kaum jahiliyah yang memuja berhala yang dipatungkan, sedangkan yang dihadapi Imam Al-Mahdi para pemuja berhala yang tersimpan di hati pikirannya sendiri. Imam Al-Mahdi yang pertama kali Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya yang kalau Rasul mempunyai wewenang mengajarkan syariat, walau syariatnya berbeda-beda, akan tetapi semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta. Semua dalil yang ada dan sifatnya hukum syariat atau fikih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dalam kondisi dan situasi yang benar-benar untuk merubah hal tersebut. Bahkan mungkin wajib diubahnya, bukan berarti yang sebelumnya salah, akan tetapi situasinya yang tidak memungkinkan. Contohnya pernikahan anak Nabi Adam, begitu juga hukum bid'ah yang kami tahu berkembang menjadi wajib sampai haram bila dilakukan. Contohnya bid'ah wajib seperti ayat-ayat dijadikan satu menjadi satu di kitab sucikan yang dilakukan sahabat Utsmani. Tidak lama lagi merah putih akan berkibar menuju ke barat seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sebagai Islam yang ada di Nusantara ini wajib berbenah diri dalam hal ketuhanannya atau tauhidnya, karena faktanya banyak perbedaan dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian yang bersanad melalui simbah Syekhona Khalil. Banyak Syekhona Khalil Bangkalan banyak yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya pencipta dalil. Begitu juga banyak yang merasa makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak percaya dengan adanya zatnya dan menyamakan atau menyekutukan dengan dirinya sendiri karena buta, dusta, atau tidak memahami dirinya atau jati dirinya sendiri. Merahmu jasad, pikiran, dan hatimu, pelaku syariat agamamu. Putihmu jiwamu, wilayahnya iman Islammu. Hijaumu jati dirimu atau ruhmu yang dibekali persaksian dan perjanjian. Dalam pengertian semua manusia beragama Islam, pahami iman Islam dengan rohanimu. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan pikiran, pasti salah Tuhan. Bila ada salah kata atau kurang mengenakan hati, mohon dimaafkan. Wassalam.